Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 30 yang beranggotakan saya sendiri Adit Bagas Maulana, kemudian Risma Febri Nugraha, dan juga Wahyu Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai virtual memory. Nah, untuk pokok pembahasannya di sini kami ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian virtual memory, kemudian yang kedua, tujuan virtual memory, kemudian yang ketiga, fungsi virtual memory, yang keempat, keuntungan memori virtual, dan juga yang terakhir, implementasi memori virtual. Untuk pengertian virtual memory akan dijelaskan oleh Risma Febri Nugraha. Pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau di sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Misalnya Linux terdapat swap. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar swap out jika sedang tidak diperlukan. Next. Tujuan virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Pada saat data yang tersimpan di swap file diperlukan, data tersebut ditukar atau diswap dapat dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Fungsi virtual memory itu 1. Menangani kelebihan beban RAM. 2. Beberapa sebagian RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Keempat, data yang disimpan pada virtual memory, paging file, bersifat sementara. Selanjutnya, infographic style akan dijelaskan oleh Adit Bagas Maulana. Masih di mute, Mas. Selanjutnya itu kelebihan menggunakan virtual memory. Yang pertama, berkurangnya I/O yang dibutuhkan. Itu misal untuk program
butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori tiap kali diakses. Kemudian yang kedua, berkurangnya memori. Contoh dalam program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Kemudian yang ketiga, meningkatkan respon. Meningkatnya respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban I/O dalam memori. Kemudian yang terakhir itu bertambahnya jumlah user. Jadi bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani ruang memori yang masih tersedia luas, memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi virtual memory. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan domain pegging atau domain segmentation juga yang digunakan. Tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma peg replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Nah, untuk domain pegging di sini adalah sistem pegging dengan swapping. Peg diletakkan di memori hanya tidak diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan I/O lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, dan juga respon lebih cepat, lebih banyak user yang menggunakan. Kemudian prosedur untuk menangani peg fault berikut ini. Yang pertama, sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan peg sedang tidak berada di memori. Kemudian yang kedua, jika acuan invalid, dilakukan trap ke sistem operasi. Kemudian yang ketiga, sistem mencari frame kosong. Kemudian yang keempat, sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. Kemudian yang kelima, table patch di reset, bit valid invalid di reset satu atau valid. Kemudian yang terakhir, instruksi di reset. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.